Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semuanya, khususnya untuk kelas 5 A, B, C, dan D, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring. Semoga semuanya anak-anakku yang soleh dan solehah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan tetap semangat dan ingat dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya agar virus COVID-19 segera berakhir dan hilang dari negara kita Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, sampai dengan pengikutnya hingga akhir zaman. Anakku yang kami cintai dan kami banggakan, bahwasanya pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 5 tentang sikap jujur, hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita simak dan kita ikuti aturan supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Di awal sudah kami sampaikan bahwasanya sebelum kita mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu kami menyampaikan tentang pokok bahasan yang akan kami sampaikan untuk hari ini, yaitu bab 5 tentang perilaku jujur, ya, kemudian hormat kepada orang tua dan guru. Ketika akan mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya, kita bahas untuk mengenai tata tertib. Apa tujuannya kita menyampaikan tata tertib? Supaya ketika pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan baik. Adapun tata tertib untuk kegiatan pembelajaran PAI, yang pertama adalah berdoa, ya, karena doa itu kunci utama mendapatkan ilmu yang baik, yang thayyib. Kemudian adalah baca surat pendek pilihan, bahwa di buku paket pun, ya, sebelum kita belajar ada petunjuk untuk membaca surat pilihan. Jadi untuk kegiatan pembelajaran PAI dibiasakan baca surat pendek, ya, entah surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Kausar dan sebagainya, tergantung dari kesepakatan antara guru dan semua siswa. Kemudian adalah menyimak, menonton, menghayati, dan mencermati dengan baik. Ketika pembelajaran melalui online, berarti hal apa yang harus kita fokuskan? Yaitu ketika kita menyimak, menonton, ya, secara detail dan sampai dengan habis tayangan. Jangan sampai ketika baru berjalan separuh kalian sudah mematikannya ataupun kalian sudah menutupnya, padahal masih ada slide yang lainnya, ya. Sehingga kalau online melalui tayangan video seperti ini harus menyimak dan menonton sampai selesai, ya, agar tidak gagal paham dan kalian akan mengerti, ya. Yang keempat adalah tetap tepat waktu dan disiplin, ya. Tepat waktu dan disiplin, ya. Disiplin di sini adalah kalian mengikuti tayangan itu dengan baik, tanpa bercanda, ya, tanpa memainkan HP, ya. Karena ketika pembelajaran dengan online itu harus cermat menontonnya, ya. Moga kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Ingat, ya, aturan tersebut kalian harus ikuti dan lakukan. Adapun untuk sub pokok bahasannya, yang pertama adalah memiliki perilaku jujur.
Yang pertama yang dibahas A adalah makna jujur. Apa itu jujur? Kemudian B, membiasakan perilaku jujur. Kemudian yang C adalah manfaat berperilaku jujur. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang A, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang B, hormat dan patuh kepada guru. Yang C, perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang D, cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang E, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Serta yang terakhir adalah latihan dan tugas nanti akan disampaikan ketika selesai pembelajaran. Ya. Berikutnya adalah kita akan membahas dari awal, yaitu tentang sikap jujur. Memiliki perilaku jujur. Apa itu arti jujur? Jujur adalah apabila perkataan atau pernyataan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya, apa adanya istilahnya ya. Jujur merupakan cermin kepribadian seseorang muslim. Ya. Kejujuran merupakan ukuran tertinggi dalam kehidupan setiap muslim. Seorang yang jujur akan banyak disenangi teman, ya, ataupun semua orang, baik orang tua, guru, teman, kerabat, dan saudara lainnya. Karena jujur itu adalah sikap yang mulia, ya. Kemudian adalah mengenai yang B, membiasakan perilaku jujur, ya. Membiasakan artinya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita untuk membiasakan bersikap jujur, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan keluarga, ya. Kebiasaan itu bisa diterapkan ketika kita sudah terbiasa, ya. Kalau belum terbiasa, maka kita untuk menerapkan menjadi sesuatu yang biasa itu susah. Jadi intinya dari diri sendiri, ya. Ya. Setiap orang harus berperilaku jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataan, ya. Kalau perkataannya jujur tapi perbuatannya tidak jujur, itu sama aja bohong, ya. Jadi perbuatan dan perkataan itu harus seimbang, ya. Kamu perbuatannya jujur tapi perkataannya tidak jujur, itu namanya menipu, ya. Jadi harus seimbang antara perilaku, perbuatan itu harus seimbang, harus sama, ya. Kalau kalian melakukan kesalahan, harus mengaku kesalahan, ya. Allah SWT mencintai orang-orang yang berperilaku jujur, ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 71 sampai ayat 70 sampai dengan 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menanti Rasulnya, mentaati Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi di sini sudah dijelaskan, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 71 bahwa kita diperintahkan untuk bersikap jujur dengan perkataan maupun perbuatan, ya. Orang yang jujur selalu dipercaya oleh banyak orang, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan, ya, tempat tinggal serta lingkungan bermain, ya. Orang yang suka berbohong selalu dibenci dan tidak dipercaya oleh orang lain dimanapun, ya. Makanya kebohongan itu akan membawa kesesatan, kejujuran akan membawa kebenaran, ya. Jadi jauhilah sikap bohong, tapi terapkanlah sikap jujur, ya. Insya Allah dengan kejujuran orang akan semakin senang, tapi dengan kebohongan orang semakin benci, dan orang pasti akan memandangnya, kalau orang yang suka bohong itu berarti orang yang jelek. Tapi kalau orang yang jujur memandangnya berarti dia adalah orang yang baik, ya.
Kemudian manfaat berperilaku jujur. Ya, apa sih manfaatnya? Ya, apa sih keutamaan dari sikap jujur? Banyak sekali manfaat dari sikap jujur, ya. Di antaranya adalah sebagaimana dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga, dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat dusta sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tuh, itulah manfaat dari sikap jujur. Ya, insya Allah kejujuran akan membawa suatu kebaikan dan membawa jalan ke surga. Ya, sekarang mencari orang yang jujur itu sangat langka, ya, karena kejujuran itu sebenarnya mudah tapi sulit untuk diterapkan, ya. Tetapi sekarang orang berbohong itu banyak, apalagi dengan melalui medsos, ya. Semakin mudah orang bergaul, berteman dengan dunia sosial. Bahkan ketika kita WA ataupun kita SMS, kita padahal sedang sakit tapi bilangnya kita sedang jalan-jalan, itu sudah tidak jujur. Kita sedang makan di warung tapi bilangnya sedang makan di restoran, dengan mengupload status ataupun foto di WA, padahal itu hanyalah sebagai foto editan, ya. Berarti itu nggak jujur, ya. Sebenarnya kejujuran itu mudah tapi susah untuk diterapkan. Atau ketika di sekolah kita diperintahkan untuk jujur ketika mengerjakan ulangan atau mengerjakan tugas, tetapi ketika setelah disampaikan seperti itu, ketika ulangan masih ada yang mencontek, masih ada yang meminta bantuan sama teman, masih ada yang membawa kertas contekan dan sebagainya, sehingga nilainya menjadi bagus baik. Tetapi orang yang jujur, ya, kita tidak usah takut dengan nilai. Nilainya kecil tapi jujur itu lebih baik daripada nilainya besar tapi itu tidak jujur. Nah, sekarang ini, ya, ketika pembelajaran melalui online, kalian mengerjakan giveform, ya, soal, mungkin pantauan jauh dari guru itu tidak ada, tetapi guru itu sudah mengatakan, mengirim supaya ketika mengerjakan sesuatu itu harus dengan jujur. Tetapi ya, kita tidak bisa menjaminnya apakah kalian jujur ketika mengerjakan atau tidak, itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang penting dari guru sudah menyampaikan supaya jujur ketika mengerjakan, ya. Apalagi sekarang, ya, kita melalui online itu guru tidak bisa mengawasi secara ketat, hanya orang tua saja yang tahu apakah anaknya jujur atau tidak ketika mengerjakan sesuatu. Tetapi mudah-mudahan semuanya ketika melakukan ulangan, baik UTS, UH maupun PAS, itu mudah-mudahan kalian jujur, ya. Jangan takut nilai kecil, ya, tapi takutlah kita ketika berbohong atau tidak jujur, ya. Karena dampaknya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti akan dituntut, ya. Kalau nilai hanya di dunia saja, di akhirat tidak akan dibawa, ya. Tapi kalau kejujuran, mungkin kita ketika jujur mendapatkan nilai yang kecil, jelek, itu malu. Tapi malunya kan hanya sama manusia, ya. Tapi sama Allah insya Allah kita akan dihargai bahwa ini adalah anak yang jujur walaupun nilainya kecil. Tapi kita mendapatkan nilai yang besar, ya, kita senang, tetapi dalam hati tidak jujur, itu tidak tenang. Ya, mungkin dipandang orang itu hebat, tapi sama Allah itu rendah karena kalian tidak jujur. Jadi ingat, ya, harus jujur karena kejujuran akan membawa pada kebenaran dan ke surga. Tapi ketidakjujuran akan membawa pada kejahatan dan kedustaan dan tentunya juga ke neraka. Kemudian adalah pokok bahasan yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Menghormati orang tua itu wajib hukumnya bagi setiap anak.
Karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan, merawat, menyusui, membesarkan dengan sepenuh jiwa dan raga serta tulus dengan kasih sayang. Ya, jasa orang tua tidak akan pernah tergantikan atau dibalas dengan apapun. Ya, walaupun dengan harta yang banyak, walaupun dengan jabatan yang banyak ya. Karena pengorbanan orang tua itu sudah luar biasa. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua ya. Ketika akan berangkat sekolah, kalian ucapkan salam, cium tangan orang tuanya. Ya. Ketika kalian pulang pun sama, ucapkan salam, cium tangan orang tuanya, ya. Jangan ketika berangkat ke sekolah kalian berangkat saja tanpa permisi, tanpa salam, tanpa pamit dengan orang tua, ya. Itu tidak baik, ya. Satu hal yang kecil aja, ya. Ketika kita berbakti dengan orang tua itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengucapkan salam, kemudian mencium tangannya, ya, supaya kalian mendapatkan ridho orang tua, ya. Karena banyak sekali ya anak-anak sekarang mungkin karena terlalu banyak gaul atau terlalu banyak bermain dengan medsos sehingga akhlaknya menjadi berubah. Ketika dinasihati orang tua melawan, ketika orang tua berkata hal yang baik kalian tidak mendengarkannya, atau ketika kalian meminta sesuatu dengan cara membentak, dengan cara suara yang kencang ataupun sebagainya, ya. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua, ya. Ridho walidaini wa suhtallahi fi suhtal walidaini, ya. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua, ya. Jadi kalian tidak boleh istilahnya durhaka terhadap orang tua, karena orang tua adalah orang yang telah berjasa, yaitu telah melahirkan, merawat, menyusui hingga membesarkan, ya, tanpa sedikit pun rasa terpaksa, dengan ikhlas orang tua, ya. Kemudian adalah mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga, yaitu yang B adalah hormat dan patuh kepada guru, ya. Guru adalah orang tua yang kedua, ya. Kalau orang tua yang sesungguhnya itu yang telah melahirkan kalian, kalau guru orang tua yang telah mendidik kalian, ya, yang telah mengajarkan kalian. Dari kalian nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji, nggak bisa membaca, akhirnya kalian bisa membaca, mengaji, belajar. Itu jasa siapa? Jasa guru. Coba bayangkan kalau tidak ada guru, mungkin bangsa ini akan hancur, karena tidak ada satupun orang yang belajar dan mau mengajarkannya, ya. Kalau tidak ada guru, maka generasi kita itu pasti akan hancur, ya, karena akibat tidak ada guru maka kebodohan akan merajalela. Sehingga maka kalian harus sepatutnya menghormati dan menghargai guru, karena guru adalah orang tua yang kedua di sekolah, ya. Kalau orang tua yang pertama adalah yang melahirkan kalian, guru adalah orang yang telah berjasa mendidik, ya, mengajarkan ilmu kepada kalian sehingga kalian menjadi orang yang pandai, yang berhasil dan sukses, ya. Kalau ketemu dengan guru, ucapkan salam, jabat tangannya, ya. Kemudian kalian berkata yang sopan, lembut, ya. Tidak boleh kalian bersikap kurang ajar terhadap guru, ya. Apalagi kalian membentaknya, melawannya, atau kalian ketika dinasihati malah melawannya. Banyak sekali kasus-kasus besar di Indonesia, ya. Di setiap daerah ada anak sekolah, ya, ketika belajar di sekolah gurunya sedang menerangkan, tapi kalian ngobrol, bercanda, bahkan bermain dan berantem. Bahkan banyak kasus yang terjadi, guru ini telah dianiaya oleh muridnya sendiri. Karena apa? Karena dinasehati itu tidak mau, ya. Ada seorang siswa yang merokok di sekolah, di kelas, kemudian dinasehati oleh gurunya, malah gurunya diajak berantem, dilawan.
padahal itu adalah guru kalian yang sedang mengajarkan. Itu namanya siswa yang kurang ajar, tidak sopan ya terhadap guru ya. Makanya kalian harus selalu menghormati guru dimanapun berada. Ketika di jalan ketemu, disapa, jangan kalian istilahnya menghindar atau cuek ya, atau ngumpet. Ketika ketemu guru di jalan, kalian ngumpet pura-pura tidak tahu ya. Kalau Pak Arul ketemu murid di jalan, kalau ada yang Pak Arul kenal dan itu adalah murid insan takwa, insya Allah Pak Arul akan menegurnya ya, atau menyapanya, walaupun itu murid ataupun orang tua ya. Tapi kalau Pak Arul mungkin sesekali ketika ketemu tidak sadar bahwa itu adalah murid insan takwa, Pak Arul tidak menegurnya, maka kalianlah yang menegurnya ya, karena Pak Arul tidak hafal. Murid insan takwa itu ada 600 lebih, tidak hafal semuanya Pak Arul ya, apalagi kelas 1, mungkin kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 tak semuanya hafal. Tapi insya Allah kalau murid pasti hafal dengan guru insan takwa ya, karena Pak Arul saja, mungkin Pak Royan, Pak Ruli, Pak Mujib, ataupun Pak Haji dan sebagainya, mesti kalian hafal itu adalah guru insan takwa. Tapi kalau guru belum tentu hafal semua murid insan takwa secara detail ya, karena terlalu banyak. Hafal muka tapi belum tentu hafal namanya ya. Sehingga ketika kalian ketemu, sapalah gurunya ya, atau kalian menegurnya ya. Contoh perilaku hormat pada orang tua dan guru ya. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu ya tadi. Kemudian bertutur kata dengan baik. Kemudian tidak mendurhakainya. Patuh pada perintahnya, selalu bisa menghargai apapun usaha yang telah dilakukannya. Jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua dengan kata itu tidak boleh, dosa besar. Capek malas, malu, itu tidak boleh ya. Tidak boleh mengatakan kata karena itu adalah termasuk dosa besar ya. Kemudian contoh perilaku dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah memuliakan dan tidak menghina kepada guru ya, tidak boleh itu, karena guru adalah orang tua yang kedua. Kemudian mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Kemudian memperhatikan ketika guru sedang mengajarkan ya. Bertanyalah kepada guru dengan baik ya, dan sopan ya, insya Allah guru pun akan menjawab dan akan melayani dengan baik ya. Dan selanjutnya adalah menggunakan cara bahasa yang baik ketika kalian berbicara dengan guru. Jangan kalian ketika sudah dekat dengan guru berbicaranya pun dengan bahasa apa saja, tapi ucapkan dengan bahasa yang santun, baik, bijak ya, karena guru itu adalah orang tua yang kedua ya. Kemudian adalah kalian ketika bertemu guru selalu berpakaian yang sopan, rapi ya, ketika ingin bertamu ya. Itu adalah cara-cara menghormati orang tua dan guru ya. Ingat pesan ini, lihat kalian amati ya. Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara. 1, kepercayaan. 2, cinta. 3, rasa hormat ya. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu ya, itu dengan kasih sayang, dan katakanlah, ya Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku itu sebagaimana kedua mengasihi aku dikala aku masih kecil ya. Doakanlah orang tua setiap kalian selesai sholat ya, selesai kalian melaksanakan sholat 5 waktu ya, dengan doa yang biasa kalian ucapkan ketika di sekolah ya. Robbi firli wali walidaya warahumma kama robbayani shaghira ya. Doakan selalu ya. Ketika orang tua sudah meninggal pun kalian berdoa, kalian doakan ya. Itu cara berbakti terhadap orang tua ya. Insya Allah doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Itu aja untuk pembelajaran PAI. Dan yang terakhir pesan dari Pak Rul, ini adalah tugas untuk pelajaran PAI, yaitu menulis doa dunia akhirat dan doa untuk orang tua ya, yang biasa kalian hafalkan, kalian ucapkan ketika
kalian berzikir di masjid insan takwa atau kalian ketika sholat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ya. Itu doa dunia akhirat. Kalian tulis, kemudian doa untuk orang tua kalian tulis, kirim ke Pak Arul ya melalui WA. Kami tunggu sampai dengan jam yang telah ditentukan. Ya, itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Untuk pelajaran PAI, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan ataupun menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salahnya dari kami, benarnya dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami tutup untuk pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.